Kali ini saya mau perkenalkan kenapa kanji itu sulit. Kanji bahasa Jepang ya, tentunya ya. Nah, kita coba dulu perhatikan ya. Saya tulis 3 huruf. Misalnya K, ini hiragana dulu. Kaki, ku. Katakana. Ka, ki, ku. Ya, alfabet ka, ki, ku. Nah, ini huruf hiragana, katakana, dan alfabet ya. Ini adalah huruf yang apa? Dia itu mewakili bunyi, tidak membawa arti. Ya. Jadi saya ulang, kalau saya misalnya tulisnya K, ya dia dibaca K. Kita harus membuat dia bunyinya jadi K, mengucapkannya ya, itu K. Begitu juga huruf yang lain. Mungkin memang ada sih beberapa pengecualian perubahan bunyi ya, kalau sudah ada tanda baca tertentu. Tapi tetap aja, huruf hiragana, katakana, alfabet itu adalah huruf yang bawa bunyi. Ditulisnya bagaimana, yaitu kita ucapkan. Sementara kanji itu adalah huruf yang membawa arti. Misalnya ini, pohon. Huruf ini artinya pohon. Artinya loh ya. Bacanya apa? Bacanya ki. Bacanya ki. Jadi satu huruf kalau kanji itu bawa arti dia. Bukan hanya bawa bunyi. Bawa arti dan bunyi mungkin lebih tepatnya ya. Nah, itu kenapa sering dibilang kanji itu sulit. Sehingga apa? Kalau satu huruf membawa arti, bisa kita bilang dong, semua benda yang ada di bumi itu, ya, mau dia abstrak ataupun benda yang solid, itu akan ada huruf kanjinya. Ya segitu banyak itu teman-teman harus pelajari. Ya sebenarnya ada sih kayak tatanannya, kalau orang dengan level bahasa Jepang sekian itu harusnya ngerti sekian ratus kanji, sekian ribu kanji kayak gitu ya. Padahal kalau di N2 itu harus sudah hafal 2000-an kanji gitu ya. Paling tidak gitu. Nah itu huruf yang bawa arti ya. Jadi kalau saya tulis ki segini, saya tulis huruf yang artinya pohon. Bacanya ki. Ya. Bacanya ki. Gitu. Artinya pohon. Ini juga adanya sistem kayak gini ini memungkinkan huruf kanji itu bisa kayak gini ya. Tahu hurufnya, tahu artinya, tapi nggak tahu cara bacanya. Gitu. Ada kemungkinan kayak gitu. Biasanya kan gimana kita bisa tahu suatu huruf kalau nggak ngerti cara bacanya. Nah, kalau huruf kanji itu bisa seperti itu. Karena kita lihat simbolnya kan. Kita bisa bilang ini pohon. Walaupun mungkin kita lupa cara bacanya ya. Pokoknya pernah belajar, ini kanji artinya pohon. Tapi lupa saya cara bacanya. Nah, kalau di dalam huruf kanji itu ada kemungkinan yang seperti itu ya. Nggak bisa baca tapi tahu artinya. Gitu. Karena simbolnya ya. Membawa arti dia. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah adanya aturan cara baca. Kayak saya bilang tadi, kalau hiragana K, jadi bacanya K. Nah, dia bawa bunyinya. Nah, kalau huruf kanji ini, karena dia itu bawa arti, maka cara bacanya bisa lain-lain. Ya, aturan cara baca kanji. Paling tidak satu huruf kanji itu ya,
akan punya yang namanya ong, ada yang namanya kun. Nah, on sama kun ini adalah sebutan cara baca pada huruf kanji. Ya, jadi sesederhana satu huruf ini aja, itu sudah ada dua paling tidak cara bacanya. Ya, misalnya saya kanji pohon ini, itu dibaca secara kunyomi adalah ki. Sementara ongyominya adalah moku. Nah, gitu. Paling tidak ini ya. Jadi satu huruf tanamkan di dalam ini ya pikiran kita, satu huruf itu cara bacanya paling tidak dua. Berarti ada yang bisa lebih. Maksudnya lebih itu adalah apa? Ongnya lebih dari satu atau kun yominya lebih dari satu. Misalnya yang paling gampang itu kanji nichi ini ya. Ini ong yominya, kun yomi ya. Ong yominya itu salah satunya adalah ada jitsu. Ya. Kemudian ada lagi ka. Nichi ya. Kunyominya ada ka, kemudian ada hi. Nah, ini maksud saya, cara baca satu kanji itu ongnya bisa lebih dari satu. Bisa juga kunnya yang lebih dari satu. Atau bahkan mungkin kedua-duanya. Ongnya lebih dari satu, kunnya juga lebih dari satu. Jadi tambah banyak. Satu huruf ini aja berdasarkan yang saya tulis, itu cara bacanya udah ada 4 ya. Bisa dibaca jitsu, bisa dibaca nichi, bisa dibaca ka, bisa dibaca hi. Nah itu. Maka kita harus hafal kapan sih ini huruf dibaca hi. Ya, kapan dia dibaca sebagai hi, kapan dia dibaca sebagai ka, kapan dia dibaca sebagai jitsu, kapan dia juga dibaca sebagai nichi. Nah, ini sudah mengingat aturan yang agak jelimet ya. Tadi kunyomi dan onyomi sudah saya sampaikan ya. Mengenai dua cara baca itu. Nah, aturan baca standarnya itu adalah kayak gini. Ini yang standar ya. Kalau sebuah kanji bertemu dengan kanji juga, maka dia akan dibaca dengan cara ongyomi dari masing-masing kanjinya itu. Misal nih, saya punya kanji ini dan yang tadi, nichi itu ya. Kanji nichi tadi itu artinya adalah hari. Artinya itu ya. Bisa matahari juga. Kalau yang atas ini artinya adalah istirahat. Sama kayak tadi. Dia juga punya ong. Dia juga punya kun. Ini juga. Ini juga. Onyominya dari kanji yang istirahat ini ya. Itu adalah Q. Kemudian kunnya adalah yasumu. Salah kan? Jamu saya tulis. Yasumu. Nah, kanji yang bawah yang nichi tadi itu ongnya kan ada jitsu, ada nichi. Kemudian kunnya ada ka atau hi. Oke. Jadi kita punya dua buah kanji, punya ongyomi, kunyomi, ya kedua-duanya. Nah, aturan dasar tadi yang saya bilang adalah ketika kanji itu berjejer dengan kanji juga, sebelahan dengan kanji juga, maka kita harus gunakan ongyominya ini untuk biar dia membentuk sebuah kata. Dalam hal ini, kalau ongyominya satu aja gampang ya. Misalnya Yasumi ini.
Oh, kalau dia sebelahan sama kanji lain, hampir pasti dibaca Q. Karena ongyominya cuma satu, enak. Q. Nah, kalau yang ini, ongyominya ada dua. Yang mana jadinya? Ya, berarti kita harus hafalin kombinasi lagi itu. Kombinasi dari kanji ya. Maka di sini yang paling mungkin adalah seperti ini. Kyujitsu. Kyu ini artinya istirahat. Jitsunya ini hari. Jadi hari istirahat atau hari libur. Ya, Kyujitsu adalah hari libur. Nah, itu ya maksudnya ongyomi ketemu dengan ongyomi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai masih kayak contoh tadi ya. Mengenai ongyomi dan kunyomi tadi. Oke, tadi saya sudah nulisin kanji kyujitsu ya. Kebalik, sorry. Kyujitsu. Kyujitsu dengan arti hari libur. Ini kata kyujitsu ini dibentuk oleh ongyomi dari kanji yang ini yaitu kyu dan jitsu dari kanji yang ini. Jadi dua-duanya memenuhi syarat kalau sebelahan, kalau kanji sebelahan dengan kanji akan dibaca secara ongyomi dan ongyominya gitu ya. Pada kata ini dua-duanya memenuhi syarat. Nah, pada kata kayak gimana misalnya sekarang ya. Nah, sekarang kalau kunyomi itu kayak gimana? Gimana sih maksudnya kanji itu berdiri sendiri? Berdiri tanpa didampingi kanji lain. Gitu maksudnya ya. Misal nih, saya ambil lagi kata ini ya. Ini kan kunyominya adalah yasumu. Ya, yasumu. Artinya istirahat. Nah, misalnya saya bikin kalimat gini. Atau de sebentar. Ya. Atau de yasumimas. Nah, ini ya. Atau de yasumimas. Atau de yasumimas. Nanti deh istirahat saya gitu. Artinya gitu ya. Nah, lihat. Kanji ini ya, pada kanji yasumi ini, dia tidak diiringi oleh kanji lain. Kiri kanannya hiragana semua. Itulah maksudnya berdiri sendiri. Tidak didampingi kanji lain. Pada saat kanji itu berdiri seperti ini, dia akan dibaca dengan kun, yomi. Ya. Dengan pada saat kanji itu berdiri seperti ini, dia akan dibaca dengan kunyominya. Ya, jadi tidak ada kanji di sebelahnya, itu dia dibaca kunyominya ya. Nah, tuh ya. Yaitu sebabnya kanji itu sulit. Pertama, dia itu huruf yang bawa arti, bukan hanya bunyi. Ya. Kedua, dia punya paling tidak satu kanji itu cara bacanya lebih dari satu. Terutama kalau level dasar ya teman-teman ya. Kalau level dasar itu biasanya kanjinya itu punya paling tidak ongyomi satu, kunyomi satu. Walau mungkin ada yang lebih kayak misalnya kanji nichi tadi itu ya. Itu kan ongyominya 2, kunyominya 3. Sering dipakai lagi ke semuanya itu ya, 5-5-nya itu ya. Nah itu, cara bacanya jelimet. Karena satu huruf lebih dari satu, biasanya begitu. Nah itu, mengenai kanji ya. Ya itu sebenarnya ini video yang sudah pernah saya buat sebelumnya, tapi kayaknya tenggelam ya. Jadi saya bikin aja lagi. Oke, itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit ya. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya.